Kedua, kami selaku taksi online, ya, kami pekerja taksi online, kami minta ada payung hukum. Paling tidak kita itu ingin bekerja di wilayah kita, tapi kita ada masih kayak larangan-larangan untuk mengambil penumpang seperti di tempat pariwisata Harbor Brahma. Kalau terus-terusan seperti itu, kita juga ya kayak kami sebagai pelaku taksi online merasa kayak gimana ini, kita tinggal di Kota Denpasar juga kita dilarang kayak ini, sedangkan di undang-undang tidak ada melarang buat kita untuk mencari penghasilan. Terima kasih. Kami akan rancang. Saya juga agak sesalkan itu sekarang taksi online, mohon maaf, banyak pelaku usaha taksi online, tetapi mereka tidak membayar pajak di sini, Bapak. Kita harus tegas di sini. Kayak A ya A, B ya B. Kita harus lindungi para driver taksi online ini, tapi di sisi lain regulasinya juga harus bagus. Ya, tidak boleh kalau orang misalnya mau beroperasi dengan mobil di Bali, kemudian mereka menggunakan plat dari luar Bali. Itu nggak bagus itu. Kenapa saya bilang nggak bagus? Karena mereka menggunakan jalan di Kota Denpasar atau di Provinsi Bali, tapi bayar pajaknya bisa di Surabaya. Nah itu. Jadi wajib hukumnya pemakai atau pelaku-pelaku yang driver taksi online ini, mereka platnya harus plat Bali, sehingga mereka membayar pajak di Bali, kemudian PAD-nya juga masuk ke Bali. Nah itu. Kemudian kita akan lindungi juga. Mungkin kita akan berkoordinasi juga melalui provinsi, karena kita berjalan dengan provinsi, bagaimana untuk melindungi sopir-sopir taksi online, sehingga tidak ada lagi gontok-gontokan ke depannya begitu. Karena sekarang eranya sudah online. Kalau misalnya taksi yang biasa, mereka mau eksis, yang harus mereka jual adalah produk. Satu, servis yang harus diberikan